Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Aprilia, NPM 23107010009 dari Rombel 1. Kenapa telur perlu didesain dari segi komposisi? Karena memiliki peran penting dalam menyediakan nutrisi yang seimbang dan mendukung pertumbuhan makhluk hidup baru. Terus alasannya mengapa desain komposisi telur itu sangat penting, karena ada kandungan gizi yang lengkap. Telur adalah protein berkualitas tinggi yang mengandung seluruh asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Komposisi nutrisi dalam telur meliputi air sekitar 73,7%, protein 13%, lemak 11,5%, serta sejumlah kecil karbohidrat dan abu. Terus ada lagi alasannya, yaitu perlindungan terhadap kerusakan. Komposisi telur memiliki peran penting dalam melindungi isi telur dari kerusakan, karena kulit telur itu yang memiliki pori-pori berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap mikroorganisme serta faktor lingkungan yang dapat merusak. Terus ada faktor proses perubahan fisik dan kimia. Terus contohnya, putih telur bertransformasi dari keadaan cair menjadi padat sebagai akibat dari denaturasi protein. Ada penyimpanan dan umur simpan. Komposisi desain memiliki dampak signifikan terhadap masa simpan telur. Telur yang masih segar biasanya hanya dapat bertahan antara 10 hingga 14 hari pada suhu ruangan sebelum mulai mengalami kerusakan. Kenapa telur perlu didesain dari segi nutrisi? Karena kandungan protein yang komprehensif. Telur adalah sumber protein yang sangat berkualitas karena mengandung asam amino esensial dibutuhkan oleh tubuh manusia, jadi memiliki peranan penting dalam pertumbuhan serta perbaikan jaringan tubuh termasuk otot, kulit, dan organ-organ lainnya. Terus ada keseimbangan asam amino, karena protein memiliki komposisi asam amino esensial yang lengkap dan dijadikannya sebagai standar untuk menilai kualitas protein dari sumber pangan lainnya. Hal ini menjadikan telur sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan protein yang seimbang. Terus ada vitamin dan mineral. Selain kaya akan protein, telur juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang penting untuk mendukung kesehatan sistem imun, seperti vitamin A, riboflavin, asam folat, vitamin B6, vitamin B12, kolin, besi, kalsium, fosfor, dan potasium. Telur kaya akan protein yang dapat memberikan energi dan membuat seseorang merasa kenyang lebih lama, sehingga berkontribusi dalam pengelolaan berat badan. Dengan demikian, komposisi nutrisi dalam telur sangat penting untuk memastikan bahwa telur dapat memberikan asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang bagi konsumen, serta mendukung kesehatan mereka secara keseluruhan. Desain warna telur juga memiliki sejumlah alasan yang penting yang berkaitan dengan aspek nutrisi dan kualitas bagi konsumen, yaitu ada indikator kualitas. Warna kulit telur baik putih maupun coklat dapat berfungsi sebagai indikator kualitas dan kesegaran. Meskipun warna tidak mempengaruhi nilai gizi, banyak konsumen yang mengaitkan bahwa warna tertentu dengan kualitas yang lebih tinggi. Sebagai contoh, telur dengan kulit coklat sering dianggap lebih alami atau organik oleh sebagian orang. Terus di kandungan nutrisi, warna kuning pada kuning telur dipengaruhi oleh jenis pakan yang diberikan pada ayam. Pakan yang kaya akan karotenoid seperti jagung kuning atau sayuran hijau dapat menghasilkan kuning telur yang lebih cerah dan kaya akan nutrisi. Hal ini menunjukkan
bahwa desain warna dapat berhubungan langsung dengan kandungan gizi seperti vitamin A dan antioksidan. Daya tarik visual, warna telur juga berkontribusi terhadap daya tarik visual bagi konsumen. Dengan warna yang menarik, telur dapat meningkatkan penjualan dan menarik perhatian di pasar. Ini sangat penting dalam industri makanan di mana presentasi seringkali mempengaruhi keputusan pembelian. Tak lupa juga dengan pengaruh terhadap kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa variasi dalam warna kuning telur dapat berhubungan dengan kandungan nutrisi tertentu seperti lutein dan zeaxanthin yang bermanfaat bagi kesehatan mata. Oleh karena itu, pemilihan pakan yang mempengaruhi warna telur atau warna kuning telur juga berkontribusi pada nilai gizi secara keseluruhan. Secara keseluruhan dasar warna telur bukan hanya sekadar masalah estetika, tetapi juga berkaitan dengan kualitas nutrisi, persepsi konsumen, dan nilai budaya yang mendalam. Pada soal yang selanjutnya, apa yang terjadi pada telur tersebut, terus mengapa warna telur berbeda-beda. Telur yang dirancang dalam pertimbangan komposisi, warna, dan metode penyimpanan mengalami sejumlah perubahan fisik dan kimia yang dapat mempengaruhi kualitas serta nilai gizi. Terus variasi warna telur yang berbeda-beda itu disebabkan oleh beberapa faktor utama, terutama genetika ayam dan pigmen yang terbentuk selama proses pembentukan telur. Pigmen utama yang mempengaruhi warna cakang telur adalah protoporphyrin 9 untuk telur coklat dan biliverdin untuk telur biru atau hijau. Terus ada juga kesehatan unggas juga berperan dalam mempengaruhi kualitas dan warna telur. Unggas yang lebih sehat cenderung menghasilkan telur dengan warna yang lebih baik dan konsisten. Lingkungan tempat unggas juga mempengaruhi karena pola makan mereka dapat mempengaruhi warna telur. Sebagai contoh, pakan yang kaya karotenoid dapat meningkatkan intensitas warna kuning pada telur, meskipun hal ini tidak berhubungan langsung dengan warna cangkang. Secara keseluruhan, perbedaan warna telur tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mencerminkan berbagai faktor biologis dan lingkungan yang mempengaruhi produksi telur oleh unggas. Terus pada soal yang selanjutnya, bagaimana cara orang atau industri mengubah atau mendesain komposisi pada suatu telur? Modifikasi atau desain komposisi telur dapat dilakukan oleh industri melalui berbagai metode, termasuk pemilihan pakan, teknik pengolahan, dan proses penyimpanan. Dalam pemilihan pakan, komposisi nutrisi dalam pakan ayam secara langsung mempengaruhi dengan komposisi telur yang dihasilkan. Contohnya seperti tadi, pakan yang kaya karotenoid seperti jagung kuning dan sayuran hijau dapat meningkatkan warna kuning telur serta kandungan nutrisi seperti vitamin A. Selain itu, pakan yang tinggi kalsium dapat memperkuat kearaban telur. Selanjutnya pada proses pengolahan, telur dapat diolah menjadi berbagai produk seperti telur beku, telur bubuk, atau telur rebus. Proses ini tidak hanya mengubah bentuk, tapi juga dapat meningkatkan daya simpan dan mengubah komposisi gizi. Sebagai contoh, pengolahan telur menjadi bentuk bubuk dapat mempermudah transformasi dan penyimpanan. Terus pengawetan, metode pengawetan seperti pengasinan atau penggunaan bahan kimia juga ditetapkan untuk memperpanjang
umur simpan telur. Ini membantu menjaga kualitas nutrisi selama periode penyimpanan yang lebih lama. Dalam kondisi penyimpanan, suhu dan kelembapan tempat penyimpanan sangat mempengaruhi kualitas telur. Penyimpanan pada suhu rendah dapat memperlambat kerusakan dan mempertahankan kesegaran serta nilai gizi telur lebih lama. Yang terakhir ada teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi modern dalam peternakan unggas seperti sistem otomatisasi untuk kontrol lingkungan. Sekian penjelasan dari tugas TTSK yang berkaitan dengan telur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.